integritas diri kalian. Nah, Ibu akan membacakan saja mengenai asesmen ini. Nah, ada pernyataan mengenai masalah integritas diri. Kalau menurut kalian integritas diri ini sesuai dengan kehidupan kalian, kalian boleh katakan iya. Kalau menurut kalian tidak sesuai, boleh katakan tidak. Ibu akan bacakan saja pertanyaannya. Nah, nomor 1 itu, saya selalu mengatakan yang sebenarnya meskipun itu bisa membuatku mendapatkan masalah. Ya atau tidak? Tidak ya. Oke, yang kedua, saya berusaha menjadi contoh yang baik bagi teman-teman saya. Ya. Oke, bagus. Nah, yang ketiga yaitu
tidak jujur, tapi karena dia merasa bersalah bahwa dia akan korupsi, makanya dia jujur. Jadi dapat kita simpulkan bahwa video tadi memiliki integritas karena dia mau berubah. Mengerti? Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri. Begini, aku fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mengerti? Boleh kita praktekkan sama-sama? Oke, 1, 2, 3. 1, fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Boleh sekali lagi? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Aku fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Yang pertama itu jujur. Seperti yang Ibu awal katakan tadi, sudah menyebut bahwa kalau kita memiliki integritas kan kita pasti jujur. Nah, siapa di sini yang suka bohong? Saya. Saya banyak sekali ya. Nah, yang kedua yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, contohnya kalau kita diberikan tugas di sekolah, baru dikumpulkan besok, ya besok pagi. Nah, kalau kita bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, otomatis kita menyelesaikannya dulu sebelum kita mengumpulkannya. Itu adalah rasa tanggung jawab dalam diri kalian. Nah, yang kedua itu konsisten antara perkataan dan perbuatan. Nah, konsisten ini yang dimaksud dengan konsisten yaitu tetap pada pendiriannya, tidak berubah-ubah. Misalnya kalian katakan ke teman kalian, kita akan ketemu nanti di rumah jam 3 sore. Nah, kalian akan menepati apa yang sudah kalian katakan. Bilang jam 3 kita sudah akan ketemu di rumah. Nah, kalau orang yang tidak memiliki integritas, pasti jam 5 baru dia datang di rumah. Oke, mengerti? Mengerti. Nah, yang berikutnya yaitu menepati janji. Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu apa itu menepati janji? Ya tahu ya. Kalau kita menepati janji, kita tidak ingkar janji. Oke. Yang berikutnya yaitu menghormati kepercayaan orang lain. Nah, misalnya kalian dalam kelas ini diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Kalian karena guru kalian akan mengikuti rapat. Nah, kalau kalian menghormati kepercayaan dari guru kalian, kalian akan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya bermain-main saja. Bilang, oh besok baru dikumpulkan, jadi saya masih bisa mengerjakannya besok. Kalau guru kita memberikan kita kepercayaan, otomatis kita akan menjaganya karena orang yang memberikan kita kepercayaan itu mempercayai kita bahwa kita bisa jujur atau kalian bisa jujur dalam tindakannya kalian. Nah, yang berikutnya itu tidak mau mengakui kesalahan. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kalau ada temannya yang menjatuhkan botol air minumnya, dia tidak mau untuk mengakui kesalahannya bahwa saya yang menjatuhkan botol air minumnya tadi akan menerima tentang konsekuensi yang akan dihadapinya. Nah, tadi di asesmen kita sudah menyinggung sedikit mengenai datang tepat waktu, tapi kalian mengatakan bahwa iya saya datang tepat waktu untuk ke sekolah atau datang di sekolah.
dari ciri-ciri ini, adakah yang mau ditanyakan? Manfaat dari integritas diri, kalau kita memiliki integritas, apa keuntungannya buat kalian? Nah, yang pertama itu membangun kepercayaan. Siapa di sini yang sering diberikan kepercayaan? Oke, dari sebelah kepercayaan. Nah, siapa ketua OSIS-nya di sini? Ada? Ada. Oke. Ada ketua kelasnya? Ada. Yang mana? Oke. Nah, otomatis kalau teman kita dikasih kepercayaan menjadi ketua OSIS atau menjadi ketua kelas, otomatis orang-orang kita atau kalian mempercayai mereka bahwa mereka bisa jujur dalam mengemban tugas mereka. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang positif. Nah, ada di sini yang memiliki circle-circle atau bestie-bestie? Tidak ada ya? Ada? Ya, oke. Nah, kalau kita menciptakan lingkungan yang positif, kita apa yang kita ucapkan sesuai dengan tujuan kita. Nah, yang berikutnya yaitu membuat kita apa? Ya, betul. Nah, kalau kita memiliki lingkungan yang baik, memiliki lingkungan yang positif, otomatis kita akan bahagia karena tidak ada yang tahu atau pencuri kayak mencela temannya. Nah, kalau kita memiliki integritas, otomatis orang-orang di sekitar kita akan lebih baik sama. Nah, yang berikutnya itu menjadi contoh yang baik. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung tentang menjadi contoh yang baik. Siapa di sini yang sering menjadi contoh yang baik buat teman-temannya? Sudah tahu ya, itu menjadi contoh yang baik. Ya. Yang berikutnya itu mendapatkan kesempatannya. Ya, misalnya yang tadi yang ketua kelas. Oke, nah misalnya dalam kelas ini ada ketua kelasnya. Karena dilihat bahwa dia memiliki integritas yang bagus, maka dia tidak ya. Ya, contohnya kalau dalam kelas itu ada ketua kelasnya, lalu ketua kelasnya itu menunjukkan integritas yang baik, otomatis kalian akan apa? Kalian akan mengajukannya untuk menjadi ketua OSIS. Kalian akan menjawabnya. Apa yang dimaksud dengan integritas diri? Yang pertama atau bagian A, kebohongan, atau bagian B, kebaikan hati, C, kejujuran dan konsistensi dalam tindakan, atau D, ketidakjujuran. Bagian C ya. Boleh kita baca sama-sama nomor 2? 1, 2, 3. Integritas diri dalam kehidupan sehari-hari. Agar dicintai orang lain. B, untuk mendapatkan keutamaan. C, untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. D, agar bisa menghindari masalah. Ada yang bilang apa? Nah, kita tadi sudah membahas mengenai manfaat dari integritas. Nah, opsi yang paling benar itu C. Ya. Nah, ini terakhir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apa yang seharusnya kamu lakukan Jika kamu menemukan barang milik orang lain, B, memberikannya kepada
Ya.